Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah. Saya telah jelaskan tentang siapa yang dibebani hukum yang pertama dalam fatwa atau maklumat yang dikeluarkan oleh majelis ulama, yaitu adalah individu. Kemudian yang kedua, ada maklumat di dalamnya termaktub ada di samping bahwa uzur syar'i untuk tidak melakukan Jumat, juga ada di dalam berbagai maklumat majelis ulama untuk meniadakan salat Jumat itu sama sekali, atau ilgha salatil Jumat. Ini juga menjadi beban berat bagi orang-orang yang dituju oleh fatwa. Di pundak mereka terletak beban fatwa ini. Siapa itu? Yaitu yang mendirikan, yang bertanggung jawab melaksanakan. Pada hukum asalnya siapa yang bertanggung jawab menunaikan atau menyelenggarakan ibadah Jumat ini untuk memfasilitasi umat untuk datang? Pada hukum asalnya adalah penguasa, pemimpin, yang kemudian wilayah atau kekuasaan itu ditauliyah, diserahkan kepada berbagai pihak dalam konteks kehidupan kita saat ini. Siapa? Para imam, para khatib, pengurus masjid yang bertanggung jawab untuk menunaikan. Nah, maklumat dan fatwa tertuju kepada orang-orang ini. Nah, karena itulah makanya ketika maklumat dan fatwa itu dikeluarkan, maka pimpinan-pimpinan daerah mengeluarkan instruksi, keputusan agar dipatuhi apa yang disampaikan oleh majelis ulama. Nah, apa yang menjadi keberatan bagi sekian banyak orang hari ini? Banyak faktor. Yang pertama, mudah-mudahan itu bukan hubbul khilaf. Itu yang pertama. Mudah-mudahan bukan karena hobi berbeda, senang pula tidak bersama dengan orang, bangga pula bahwa kita tidak mau patuh kepada arahan. Kita berharap bukan itu yang menjadi latar belakang. Saya himbau kepada orang-orang, baik kalangan penyelenggara di masjid-masjid, pengurus, begitu juga para imam dan khatib, jangan hendaknya yang mendorong kita untuk tidak menjalankan maklumat ini adalah hubbul khilaf. Kemudian berselindung di balik hadis ikhtilafu ummati rahmah, yang jelas-jelas hadis itu tidak sahih. Bukankah kita sudah tahu bagaimana khilaf itu bisa membawa kepada kerugian untuk umat yang banyak? Kenapa kita tidak mengambil sikap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau tetap salat dengan Utsman bin Affan di Mina 4 rakaat, walaupun beliau berpendapat bahwa tidak ada qasar atau apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan menyempurnakan salat di Mina di musim haji itu tidaklah seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan juga dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab. Ketika pernyataannya dipertanyakan oleh orang,
aibta, engkau mencela Utsman, tetapi engkau salat 4 bersamanya. Maknanya apa? Kenapa engkau ikuti juga kalau engkau tidak setuju? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dan kaidah ini yang perlu kita ingat-ingat. Al-khilaf syarrun. Perbedaan pendapat itu buruk adanya. Jadi karena itu perlu kita garis bawahi. Tidak semua perbedaan pendapat itu membawa rahmat, membawa keberuntungan. Tidak sedikit perbedaan itu malah membawa kerugian. Nah, ini himbauan saya yang pertama. Apalagi kalau perbedaan itu didasarkan pula kepada hanya sekedar mengikuti perasaan tanpa ada landasan-landasan ilmu, tanpa ada hujjah-hujjah yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Saya mendengarkan ada yang mengatakan fatwa ulama itu kan tidak mengikat, tidak harus diikuti. Benar, dalam kajian ilmu usul demikian, perbedaan antara fatwa dengan qada. Tapi ingat, mengatakan yang demikian kepada umat yang awam, apakah ini sikap yang bijak? Toh kalau mereka tidak patuh kepada fatwa majelis ulama, apakah dia harus patuh juga kepada fatwa orang yang mengatakan fatwa itu tidak mengikat? Jadi bijaklah di dalam berdakwah. Umat disuruh oleh Al-Quranul Karim untuk bertanya kepada ulama. Dan ulama telah menyampaikan. Walaupun mungkin di antara saudara-saudara kita itu ada yang tidak memahami sehingga akhirnya melahirkan pernyataan yang berbeda. Apakah kita tidak pandai menahan diri untuk sejenak? Bukankah kita telah menyepakati di negeri ini ada lembaga untuk menyampaikan pandangan-pandangan syariat? Apalagi lembaga itu ketika memutuskan fatwa yang demikian, ternyata setelah kita pelajari, bukan hanya satu-satunya lembaga fatwa di Majelis Ulama Indonesia saja yang melahirkan fatwa yang demikian. Begitu banyak lembaga-lembaga fatwa lain di dunia. Bahkan ada yang berskala internasional. Seperti Hay'ah Kibar Al-Ulama di Al-Azhar. Begitu juga Ittihad Ulama Al-Muslimin. Begitu juga Ittihad Ulama Al-Muslimin di Eropa. Dan juga lembaga-lembaga fatwa bertaraf nasional. Seperti Darul Ifta di Mesir. Begitu juga Hay'ah Kibar Ulama di Saudi Arabia. Begitu juga Kementerian Wakaf di Kuwait, di Qatar, di Emirat, dan berbagai macam ulama-ulama daerah-daerah yang kita kenal selama ini adalah tempat banyaknya para ulama kita belajar syariat Islam. Ternyata mereka memfatwakan yang sama. Bahkan implementasinya jauh lebih ketat dibandingkan dengan yang dilakukan di negara kita. Kalau kita lihat negara-negara tersebut dan kita bandingkan dengan penyebaran wabah di negeri kita, mereka jauh lebih di bawah dan lebih bisa dikendalikan. Sedangkan kita dengan segala keminiman, kelemahan, bahkan kita lihat juga ada kebingungan. Kemudian difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, seperti juga yang difatwakan oleh lembaga-lembaga ulama di berbagai belahan dunia. Kemudian kita akan mengatakan bahwa ini berlebihan. Bahkan ada pula kalimat-kalimat yang mulai menerawang isi hati manusia. Ini adalah menjilat dan berbagai macam. Astaghfirullah. Minta ampunlah kepada Allah dari berbagai macam sangkaan buruk seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Apalagi yang menjadi keberatan dari penyelenggara Jumat dan salat berjamaah untuk sementara meniadakan salat berjamaah di masjid dan salat Jumat. Apalagi yang menjadi keberatan? Ada terkadang yang mempergunakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah
ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Subhanallah, ayat Al-Quranul Karim dipergunakan begitu saja tanpa memahami maksudnya dan tanpa meneliti terlebih dahulu bagaimana petunjuk itu, kemana arahnya. Bukankah ayat itu jelas mengatakan bahwa orang yang akan mendapat kehinaan di dunia, mereka takut masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat azab yang begitu dahsyat di akhirat, adalah orang-orang yang menghalangi orang lain ke masjid untuk berzikir menyebut nama Allah dan berusaha untuk menghancurkan masjid. Menghalangi orang lain datang ke masjid untuk berzikir menyebut nama Allah dan menghancurkannya. Coba renungkan, apakah ulama melarang orang-orang untuk datang ke rumah Allah, melakukan salat jamaah dalam kondisi sekarang adalah tujuannya supaya jangan disebut nama Allah di situ? Apakah maksud dari mereka para ulama itu untuk menghancurkan rumah Allah? A'udzubillah. Kalau ayat itu sekarang yang dipakaikan kepada ulama yang mengeluarkan maklumat dan fatwa ini, alangkah buruknya sangkaan. Alangkah buruknya dugaan yang bersarang di hati orang-orang ini. Para ulama mengingatkan kita semua akan darar, mudarat, bahaya yang telah dipertimbangkan dengan alasan-alasan yang kuat. Bukan ini perkara yang waham, ilusi, seperti ada dalam satu tulisan. Ingat, ilusi itu adalah sangkaan tanpa ada alasan faktual. Ya kan belum terjadi. Kalau kita berada di dalam kaedah sadduz zari'ah, menghambat suatu bencana jangan sampai terjadi, karena perbuatan itu akan mengantarkan orang kepada bahaya, sehingga akhirnya sesuatu yang awalnya dalam kondisi biasa saja tersuruh, kemudian kita jadikan sekarang tidak tersuruh, bahkan dihentikan karena sabab-sabab. Jangan dikatakan harus muhaqqaqah. Kalau muhaqqaqah, suatu yang pasti itu kalau dia sudah terjadi. Nah, para ulama yang mengerti kajian usul itu mengatakan darar mudarat itu murtaqab, sesuatu yang telah diduga kuat dia akan terjadi. Nah, sekarang siapa yang akan membantah bahwa penyebaran seperti sekarang ini begitu mengkhawatirkan? Nah, ingat, saya ingin menyampaikan sedikit tentang Sumatera Barat. Kenapa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan maklumat? Namun ingat, di dalam maklumat itu di akhirnya kita dorong, kita amanahkan kepada MUI Kabupaten Kota untuk melihat situasi dan kondisi wilayah di mana mereka berada. Tapi sudah dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Kota maklumat-maklumat, dan itu telah juga bersamaan dengan keputusan himbauan dari pemimpin pemerintah. Nah, dalam hal ini berarti orang yang mengatakan ini sebatas fatwa itu sudah tidak benar. Ini sudah menjadi keputusan dari orang-orang yang diberikan kewenangan memimpin kita di dalam suatu wilayah. Nah, jadi bukan hanya sebatas fatwa atau maklumat saja lagi. Lihatlah pernyataan, himbauan, keputusan bersama yang dilakukan oleh seluruh pihak di suatu wilayah, bupati, bahkan Kementerian Agama dan lain-lain. Jadi bukan hanya sebatas maklumat dan fatwa semata. Nah, kemudian apa lagi yang ingin saya sampaikan dalam
kesempatan ini adalah kalau sudah terpenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bahwa tidak ada lagi kewajiban untuk menyelenggarakan. Apakah ketika pengurus masjid, imam, khatib tidak lagi menyelenggarakan ibadah Jumat, yang akibatnya tentu adalah masyarakat tidak lagi memiliki tempat untuk menunaikan Jumat, karena memang di satu sisi secara individu mereka disuruh untuk menetap di rumah. Apakah bahaya yang dijadikan pertimbangan itu adalah bahaya yang bersifat waham, ilusi? Tidak. Tadi saya katakan, saya ingin sampaikan fakta Sumatera Barat yang menjadi pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, dan begitu juga kabupaten kota. Ketika kita berbicara darurah, wahai kaum muslimin, kita tidak hanya membicarakan besar kecilnya mudarat yang akan menimpa. Kalau perkara itu sudah jelas, siapa yang mengatakan bahwa mudarat ini kecil? Heboh dunia dibuatnya, heboh negara dibuatnya, dan bagi orang yang sangsi juga dengan bahaya yang sedang mengancam itu, silakan datang ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai rujukan bagi orang-orang yang terpapar oleh virus ini. Silakan lihat dan silakan baca dan cari tahu berapa sudah tenaga medis, para dokter yang terkorban karena merawat orang-orang yang terpapar dengan virus ini. Jangan itu dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Jadi besar kecilnya bahaya virus ini sudah kita ketahui semua, sudah kita fahami. Nah, kemudian apa lagi yang membuat Majelis Ulama menyimpulkan bahwa ini dalam posisi membahayakan kepada umat Islam? Khusus Sumatera Barat ada dua lagi pertimbangan yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu umat Islam memahaminya. Yang pertama adalah kemampuan daerah kita untuk menanggulangi wabah ini. Saya tidak ingin berbicara panjang dalam persoalan ini, tapi ketahuilah, apabila wabah ini kita tidak hambat laju gerak penyebarannya dengan memutus mata rantainya, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan, la qadarallah, maka saya katakan kemampuan medis kita, baik dari sisi fasilitas maupun dari sisi kemampuan tenaga, kita tidak mampu. Apakah kita ingin sampai pada protokol kesehatan apabila kondisi sudah tidak terkendali, maka penderita yang terdampak itu dipilih siapa yang berpeluang hidup, siapa yang tidak berpeluang hidup dalam pandangan medis, yang berpeluang hidup dirawat, yang tidak dibiarkan. Apakah kita ingin seperti itu terjadi baru maklumat dan fatwa dikeluarkan? Coba renungkan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa di sekitar provinsi kita hari ini tidak ada lagi daerah yang boleh dikatakan bebas dari penyebaran virus ini. Tidak ada lagi. Semuanya sudah terpapar. Coba renungkan dengan baik. Nah, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah menghimbau para perantau. Ini di antara maklumat yang juga disalahfahami. Bahkan ada yang menjawab dengan tangisan. Ketika kami lapang, keadaan kami sedang berada, kami diundang untuk pulang. Tapi ketika kami dalam kesusahan, pintu rumah, bahkan kampung halaman diharamkan dari kami. Wahai saudara-saudaraku, saya telah jawab.
Kami rindu berjumpa. Siapa yang tidak rindu bertemu dengan karib kerabatnya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu? Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah hampir tidak ada saat ini daerah yang terbebas dari penyebaran wabah ini. Apalagi tempat saudara-saudara atau dunsanak-dunsanak merantau, sudah sama-sama kita ketahui di situ adalah tempat berjangkitnya wabah ini. Bahkan boleh dikatakan disitulah episentrumnya, pusat penyebaran wabah. Nah, sedangkan di sisi lain berdasarkan informasi dari para ahli bahwa orang yang terpapar dengan virus ini 90% tidak menunjukkan gejala-gejala klinis, tanda-tanda secara lahiriah bahwa dia terserang. Pada akhirnya dia terlihat biasa-biasa saja, dia sehat, tapi dia membawa virus itu yang disebut dengan carrier. Nah, kalau dunsanak-dunsanak saudara-saudaraku kembali ke kampung halaman, ditambah lagi dengan kedisiplinan kita yang rendah, ketaatan kita kepada himbauan yang sangat rendah, agar yang pulang mengisolasi diri dahulu di rumah, jangan bergaul dahulu, jangan datang dahulu ke tempat keramaian dan berbagai macam. Rendah sekali kepatuhan itu. Apa yang akan terjadi pada kampung halaman kita, yang di sana ada orang tua, dunsanak-dunsanak kita. Nah, apakah setelah semua terjadi, kemudian baru himbauan ini dikeluarkan? Di mana kearifan kita, masyarakat Minangkabau yang terus mengucapkan memintih sebelum manyuit, mencari sebelum hilang. Nah, kondisi seperti ini yang sedang terjadi hari ini di Sumatera Barat, eksodusnya para perantau pulang ke ranah Minang, bahkan ada laporan yang bisa dipertanggungjawabkan dari satu titik pintu masuk saja ke Sumatera Barat ribuan orang yang melintas. Kalau seandainya separuh saja itu adalah orang Sumatera Barat, yang pulang ke kampung baru satu titik. Ada 9 titik masuk ke Sumatera Barat. Tentu 3.000, 4.000 orang masuk dan datang ke Sumatera Barat. Apakah mampu potensi kita untuk menghadapi kalau seandainya wabah ini merebak dan dibawa dari daerah-daerah yang di situ telah dinyatakan daerah-daerah yang merebak virus corona tersebut. Jadi pertimbangan-pertimbangan faktual seperti itulah yang membuat kesimpulan bahwa kondisi sekarang ini membahayakan. Darar mudarat itu murtaqabah. Sudah bisa diperkirakan, kuat dugaan akan menimpa kalau hal-hal 1, 2, 3 yaitu pemutusan mata rantai tidak dilakukan. Jadi dengan demikian jelas sudah bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Ulama itu sudah memiliki latar belakang terkait dengan kondisi sosial, kondisi bagaimana wabah ini menyebar, dan kondisi bagaimana bahayanya wabah ini terhadap manusia. Sudah lengkap kajian tentang mudarat yang akan menimpa itu. Nah, apakah dengan alasan itu tidak cukup bagi para ulama untuk menetapkan, hentikan dahulu sementara? Ini bukan melarang
dengan tujuan untuk supaya jangan nama Allah disebut di rumah Allah, supaya rumah Allah hancur. Bukan itu. Nah, karena itu saya mengajak penyelenggara ibadah di masjid-masjid untuk memahami alasan ini. Karena ketaatan kita, kedisiplinan kita dalam menjalankan ini semua akan berdampak kepada menekan laju pertumbuhan penyebaran ini. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita bisa menghirup udara Ramadan dan menikmati keutamaan Ramadan sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Kemudian ada pula yang berhujjah mengatakan, kenapa hanya masjid? Saya ingin katakan, fatwa itu terkait penyelenggaraan ibadah. Ibadah salat berjamaah, ibadah salat Jumat. Tentu yang terkait dengan itu adalah masjid. Sedangkan terkait dengan pasar, tempat-tempat perbelanjaan, begitu juga tempat-tempat manusia berkerumun, orang banyak berkumpul. Sudah ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah di daerah. Kafe-kafe ditutup. Kemudian berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bersifat keramaian dilarang. Nah, cuma pihak pemerintah tidak bisa masuk ke ranah pengaturan ibadah melainkan dengan fatwa. Nah, itulah makanya fatwa itu berbicara fokus dan khusus terkait dengan perkara ibadah di masjid. Nah, kemudian ada yang tidak patuh dan taat di luaran. Fatwa telah keluar terkait masjid. Larangan berkumpul sudah dikumandangkan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Tapi ada yang tidak mengindahkan. Apakah karena ketidaktaatan sekelompok orang itu kemudian kita menyalahkan ulama yang menghimbau untuk jangan dahulu melakukan salat berjamaah di masjid, salat saja di rumah? Apakah ketidakpatuhan sekelompok orang itu kemudian kita juga menjadi tidak taat dan tidak patuh dengan himbauan ulama, padahal itu adalah kebaikan untuk kita semua? Nah, kalau demikian sikap kita, saya ingatkan kita dengan peringatan Nabi, la takunu imma'atan. Janganlah kamu menjadi orang yang hanya sekedar menurut orang lain, ma'an nas. Orang yang berkata ana ma'an nas, saya hanya bersama orang banyak saja. In ahsanan nas ahsantu. Kalau orang berbuat baik, saya ikut berbuat baik. Wa in asa'an nas, kalau orang berbuat buruk, saya ikut pula berbuat buruk. Hai kaum muslimin, kalau itu prinsip yang dilakukan, berarti kita tidak memahami hakikat kebaikan yang diserukan oleh ulama untuk kemaslahatan umat. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa masjid ini terlindung. Masjid adalah daerah yang tidak akan dimasuki oleh wabah. Wahai kaum muslimin, kenapa kita masih memakai pandangan-pandangan yang demikian? Bukankah fakta telah menunjukkan bahwa wabah tidak bisa menghindar, tidak bisa terhalang disebabkan karena tempat itu adalah tempat beribadah? Tidakkah kita mengakui bahwa sebaik-baik negeri di permukaan bumi ini adalah Makkah, tanah haram? Apakah wabah tidak menjangkau tanah haram? Apakah wabah tidak menjangkau Masjidil Haram? Silakan baca sejarah, berulang kali tanah haram diserang oleh wabah. Bahkan pernah penduduk Hijaz disingkirkan, diungsikan karena merebaknya wabah kolera dan berbagai macam. Nah, jadi
Kenapa ada yang mengatakan bahwa apabila wabah turun, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkannya? Dikatakan dimemalingkan dari masjid. Bukan. Hadis itu, yang pertama, kekuatan hadis itu tidaklah bisa dijadikan sebagai hujjah syar'iyyah karena kelemahannya. Innallah idza anzala ahatan, kan begitu bunyi hadisnya. Allah apabila menurunkan suatu bencana, maka Allah sarrafahu, Allah memalingkannya dari siapa? Bukan dari masjidnya, tapi an ummaril masajid, an ummar, dari orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, apa yang ingin saya berikan catatan kepada kita semua? Yang pertama, hadis itu tidaklah dalam kategori sahih, karena itu tidak dibangun hukum di atasnya. Yang kedua, hadis itu bunyinya ummar, bukan masjid saja, tapi orang yang memakmurkan. Nah, perlu difahami siapa yang memakmurkan masjid. Adalah orang yang beriman. Orang yang beriman dengan yang gaib, beriman dengan Allah, dengan hari akhir. Nah, apakah ketika seseorang tidak datang ke masjid karena alasan syar'i, karena uzur yang dipandang sah sebagai uzur di dalam syariat, kemudian dia tidak hadir ke masjid, kemudian dicoret dia dari kelompok orang yang memakmurkan masjid? Bagaimana kalau orang bermusafir dalam 1 bulan? Dia tidak bisa hadir ke rumah Allah. Selama ini hatinya terpaut di rumah Allah. Bahkan dia telah berkorban banyak untuk mendirikan rumah Allah, menyelenggarakan ibadah di dalamnya. Kemudian karena uzur syar'i, beberapa kali dia tidak bisa datang. Apakah dia tercoret dari kelompok ummar? Kelompok orang yang memakmurkan masjid. Coba renungkan kesimpulan-kesimpulan yang begitu saja diambil, kemudian disebarkan kemana-mana, kemudian dihantamkan kepada fatwa ulama, diperhadapkan dengan maklumat majelis ulama. Apalagi itu fatwa-fatwa pribadi. Terakhir, ada yang berbicara kita punya iman kuat, kita tidak takut. Padahal ini sudah berulang kali saya ingatkan, wahai kaum muslimin, ikhtiar itu bukan menunjukkan ketakutan. Ikhtiar itu bukan menunjukkan ketakutan seperti yang saudara-saudaraku maksudkan itu. Nah, kenapa? Karena takut di dalam Islam terbagi kepada 2. Yang pertama, takut i'tiqadi, takut dalam ranah akidah. Yang kedua adalah takut tabi'i, takut dalam perkara yang alamiah, sebagai suatu karakteristik kemanusiaan yang tidak bisa dihindari. Yang pertama itulah yang tidak boleh, ketakutan secara i'tiqadi yang tidak beralasan, yang tidak dibenarkan oleh syarak. Nah, takut secara i'tiqadi ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Apakah kita takut kepada virus corona karena corona inilah yang menentukan hidup dan mati? Tidak. Hidup dan mati tidak ditentukan oleh virus itu. Nah, kalau ada orang takut secara keghaiban, tidak ada alasan syar'i, itulah takut yang tercela. Tapi kalau takut secara tabi'i, orang yang tidak pandai berenang, kemudian dia diceburkan ke dalam laut, takut dia tenggelam. Apakah maknanya bahwa cacat keimanannya?
Tidak, itu bukan takut dalam pengertian iman dan i'tiqad. Tapi takut tabi'i secara alam. Dihadang oleh harimau. Harimau membuka mulutnya. Tentu dia tidak ingin bersenyum-senyum dengan kita. Apakah takut melihat itu berarti cacat secara keimanan? Tidak. Nah, karena itu jangan campur adukkan antara takut tabi'i dengan takut i'tiqadi. Di dalam i'tiqad, di dalam keyakinan kita, kita yakin qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita melainkan apa yang telah dituliskan oleh Allah menjadi jatah kita. Itu keyakinan. Tetapi bagaimana dengan ikhtiar? Menghindar dari bencana, menghindar dari bahaya. Apakah itu merusak takut dalam pengertian keimanan tadi? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan itu. Beliau praktikkan bagaimana beliau menghindar dari kejaran algojo Quraisy yang hendak membunuh beliau. Bersembunyi beliau di dalam gua. Kemudian menghindar beliau dari jalan yang biasa ditempuh oleh masyarakat Makkah kalau menuju ke Yasrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah sekarang. Itu di saat hijrah. Kenapa langkah-langkah itu diambil oleh Nabi? Apakah kita akan menuduh beliau lemah iman? Kenapa takut dikejar dan berbagai macam? Na'udzubillahi min dzalik. Ikhtiar itu harus kita lakukan. Tidakkah bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu? In qamatis sa'ah, seandainya kiamat terjadi, wa biyadi ahadikum fasilatun, kebetulan di tangan salah seorang kamu ada bibit korma yang hendak ditanamnya. Ini istata'a, jika dia mampu untuk ayaghrisaha, untuk menanamnya, padahal kiamat sudah datang. Apa kata Nabi? Falyaghrisha, tanamlah dahulu. Nah, sampai ke tingkat itu ikhtiar tidak boleh. Usaha yang bermanfaat tidak boleh dihentikan. Wahai kaum muslimin, berselindunglah kepada Allah dari ujub, dari merasa hebat, merasa kagum dengan keimanan kita, dengan kehebatan ibadah kita. Berselindunglah kepada Allah dari itu. Orang-orang yang saleh tidak tertimpa oleh ini. Ada yang berkata demikian. Tidakkah bapak-bapak dan ibu-ibu mendengar selama ini uraian dari para ulama bagaimana orang-orang yang saleh meninggal dalam keadaan tertimpa wabah. Bahkan para sahabat Nabi, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Muaz ibn Jabal, Suhail bin Amr, Abu Jandal bin Suhail, Surahbil bin Hasanah. Ada yang mengatakan Fadl ibn Abbas, ridwanullah alaihim. Mereka ini orang-orang yang korban sebagai syahid dalam peristiwa Ta'un. Jadi tidak ada alasan mengatakan orang yang saleh tidak akan tertimpa. Kemudian saya ingin katakan juga kepada kita semua, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah sekalian, ketahuilah bahwa langkah untuk mengisolasi diri di rumah juga dilakukan oleh para ulama terdahulu yang jauh lebih mulia dari kita. Jadi jangan dikatakan bahwa langkah ini baru sekarang. Tidak. Langkah ini diambil oleh para sahabat. Bukankah Amr bin al-As mengatasi perkara wabah Amawas atau Ta'un Amawas dengan menyuruh para sahabat, masyarakat di Syam untuk berpencar naik ke bukit dan ke gunung. Tidak bercampur baur lagi antar sesama. Kalau ada yang membaca kitab At-Tabaqat Al-Kubra karangan Ibnu Sa'ad, dia akan menemukan kisah seorang ulama tabi'in, Masruq
Ibn al-Ajda'. Beliau adalah ulama tabi'in terkemuka, murid dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika wabah taun terjadi, apa yang dilakukan? Beliau yakhlu, menyingkir, mengasingkan diri dari orang banyak, berijtihad, beribadah di rumahnya. Bagaimana ibadah beliau? Istri beliau menceritakan, kadang saya menangis. Saya berada di belakang beliau, saya menangis melihat bagaimana beliau melakukan ibadah sampai kaki beliau membengkak. Begitu yang dilakukan. Berarti tidak ke masjid beribadah, salat berjamaah, tidak melakukan Jumat, bukan berarti terputus hubungan kita dengan Allah, bukan berarti stop ibadah kita. Bahkan kita harus meningkatkan ibadah kita. Tempatnya saja yang berpindah, itu pertanda bahwa Islam, agama kita ini rahmat, ada kelapangan di dalamnya. Baik kaum muslimin, karena itu saya mengajak kita semua untuk bersatu bersama. Ingat, pertanda iman orang kuat bukanlah dengan membuat cara dan tuntunan menurut seleranya. Pertanda iman orang itu kuat adalah ketundukan dan kepatuhannya kepada tuntunan syariatnya. Semoga ini bisa dimaklumi. Dan saya berharap sekarang saatnya kita bersama. Saatnya kita tahu, menambah wawasan kita tentang petunjuk syariat Islam. Bukan menolak nasihat ulama dalam kondisi seperti ini. Saatnya kita tahu bagaimana beribadah dalam kondisi seperti sekarang. Itulah hendaknya yang kita bicarakan. Bukan lagi memperkarakan, menuduh, mencela, membuli, berbagai macam yang kita lakukan terhadap nasihat-nasihat yang diberikan oleh ulama. Semoga kita bisa memahami ini. Kalau kita kekurangan wawasan, jangan sampai terjadi seperti yang terjadi beberapa daerah. Orang yang meninggal karena wabah ini ditolak untuk dikuburkan. Padahal di dalam agama kita, kalau mereka meninggal dalam keadaan sabar, muhtasib, berharap pahala, mereka orang beriman, bukankah mereka dikatakan syahid? Kenapa kita lakukan itu? Jangan sampai pula kita melakukan hal yang demikian. Nah, jadi sekarang yang saya ajak kaum muslimin, khusus di Sumatera Barat dan kaum muslimin secara umum, sekarang saatnya kita menambah wawasan keislaman kita. Bukan membuli, mencela petunjuk dan nasihat ulama. Apabila kondisi dalam keadaan seperti ini, mestinya hajat kita kepada petunjuk syariat semakin besar hendaknya kita rasakan. Bukan malah sebaliknya. Ketahuilah, beragama itu dengan ilmu. Bukan hanya sekedar perkiraan dan sebatas mengandalkan perasaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala ini dari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita. Dialah sebaik-baik penjaga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi setiap keluarga kaum muslimin di negeri ini, bangsa ini keseluruhannya, dan juga seluruh negeri umat Islam. Dan kita berharap, bermohon agar kesabaran kita dan harapan-harapan kita diimbali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imbalan pahala di sisi ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang berjuang untuk merawat, mengantisipasi penyebaran wabah ini, agar diberikan oleh Allah kekuatan. Kita harus berterima kasih kepada mereka yang telah bertaruh nyawa untuk melakukan langkah-langkah medis. Saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu, wahai saudara-saudaraku, para ahli medis, para perawat, para dokter yang berjuang untuk ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, menjaga saudara-saudara kami semuanya, dan memberikan kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini
dan kita dipertemukan dengan Ramadan sebagaimana di tahun-tahun yang lalu, untuk bisa kita nikmati keutamaannya, bermunajat, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga direnungkan bersama. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, ketersalahan, karena tidak ada manusia yang terlepas dari keliru, dari alfa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.